Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you in good condition. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu tetap di chapter 4 dengan materinya adalah kata benda. Nah, kali ini Miss akan mengajari kalian tentang bagaimana menambahkan imbuhan s atau s. Namun, sebelum itu, Miss ingatkan kembali apabila dia singular noun atau kata benda tunggal, kita bisa menggunakan artikel an, dan d. Contohnya adalah a cat, seekor kucing, a book, sebuah buku, an apple, sebuah apel, an animal, seekor binatang, the book, buku itu, the pen, pena itu. Nah, di sini kita lihat pada singular noun, pada kata bendanya tidak ada yang berubah. Tetap cat, tetap menjadi cat, book, tetap menjadi book, hanya ada imbuhan an, dan d, karena dia tunggal, satu. Nah, pada plural noun atau kata benda jamak, kita harus menambahkan s atau as. Nah, bagaimana aturan penambahannya? Yang pertama, kata benda yang langsung diberi akhiran s. Nah, ini adalah penambahan s yang paling umum atau general, karena kita biasanya hanya tinggal menambahkan s di ujung kata bendanya. Contohnya adalah yang pertama, chair. Nah, apabila dia menjadi jamak, kita tambahkan s menjadi chairs. Contohnya adalah two chairs atau dua kursi. Yang kedua, book. Nah, apabila dia menjadi benda jamak atau lebih dari satu, kita tambahkan s menjadi books. Contoh kalimatnya adalah three books, 3 buku. Kemudian yang ketiga contohnya adalah pen. Nah, apabila dia menjadi plural noun atau kata benda jamak, kita tambahkan dia s di belakangnya menjadi 5 pens atau 5 pena. Dan yang terakhir adalah pencil. Nah, apabila menjadi jamak, kita tambahkan s menjadi pencil. Contohnya adalah two pencils atau 2 pensil, dan seterusnya. Nah, ini adalah penambahan s yang paling general atau umum yang kita tambahkan apabila dia kata bendanya adalah kata benda lebih dari satu atau jamak. Nah, yang kedua adalah kata benda yang berakhiran y, namun sebelum y itu didahului huruf konsonan. Nah, apa itu konsonan? Konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, o. Berarti selain a, i, u, e, o itu adalah huruf konsonan ya. Nah, berarti strukturnya adalah konsonan ditambah y. Nah, bagaimana cara menambahkan s atau is-nya? Nah, di sini berarti huruf y itu berubah menjadi i dan ditambah dengan is atau es ya. Contohnya di sini, Miss berikan contohnya adalah baby. Nah, bisa kalian lihat di sini, sebelum huruf y ini adalah b, sebelum huruf y ini adalah b, maka b di sini adalah huruf konsonan ya. Karena kan sudah Miss katakan bahwa huruf konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, dan o. Nah, berarti di sini apabila baby itu artinya adalah bayi atau satu bayi, maka apabila kita ingin mengatakan bahwa bayi-bayi, maka kita bisa ubah dia menjadi babies. Babies. Nah, di sini sesuai aturannya berarti y ini akan kita ubah menjadi i, kemudian kita tambah dengan es. Nah, bisa kalian lihat di sini berubah menjadi babies. Contohnya adalah two babies, 2 bayi. Kemudian contoh yang kedua adalah copy. Nah, di sini bisa kita lihat di ujungnya adalah huruf y, kemudian sebelum huruf y ini adalah p. Nah, p ini adalah huruf konsonan. Berarti apabila kita ingin menjadikannya kata benda jamak atau lebih dari satu, berarti kita ubah y ini menjadi i, kemudian kita tambah dengan s, berubah menjadi copies. Contohnya adalah 3 copies, berarti 3 salinan. Kemudian terakhir contohnya adalah city. Nah, di sini kita lihat lagi huruf terakhir adalah y, kemudian sebelum huruf y ini adalah t, berarti itu adalah huruf konsonan. Nah, apabila kita ingin mengubah city ini, city artinya kota. Nah, apabila kita ingin mengubahnya menjadi kota-kota atau lebih dari satu kota, maka kita membuatnya dengan kita hilangkan y ini, kita ganti dengan i, kemudian kita tambah dengan s, berarti berubah menjadi cities. Contohnya adalah 7 cities atau 7 kota.
Selanjutnya, yang ketiga adalah kata benda berakhiran Y yang sebelumnya didahului huruf vokal atau vowel. Nah, kalau tadi huruf konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, O. Nah, berarti huruf vokal adalah huruf A, I, U, E, O itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu hanya tinggal menambahkan S di belakang kalimat kata bendanya. Contohnya adalah day. Nah, di sini kita bisa lihat akhirannya adalah Y. Nah, sebelum huruf Y ini adalah huruf A. Berarti apabila kita ingin membuat lebih dari satu kata bendanya, contohnya D ini kan artinya adalah hari, satu hari. Berarti apabila kita ingin membuatnya menjadi hari-hari, berarti kita tinggal menambahkan S saja di belakangnya menjadi days. Contohnya adalah 2 days atau 2 hari. Kemudian boy. Nah, di sini sebelum huruf Y ini ada O. Nah, O ini adalah huruf vokal, berarti apabila kita ingin membuat huruf jamaknya, berarti menjadi boys. Contohnya adalah 8 boys, 8 anak laki-laki. Kemudian terakhir adalah toy. Nah, toy di sini sama dengan boy tadi, diakhiri huruf Y, dan sebelum huruf Y ini ada O. Berarti apabila kita ingin membuat kata benda jamaknya atau lebih dari satunya, kita membuatnya dengan toys. Contohnya adalah 3 toys atau 3 mainan. Nah, yang keempat, kata benda yang diakhiri huruf O namun sebelumnya ada huruf konsonan. Berarti adalah konsonan bertemu dengan O. Nah, bagaimana cara menambahkannya apabila kita ingin membuat kalimat jamak? Berarti dengan menambahkan IS ya, menambahkan ES. Contohnya adalah buffalo. Nah, di sini bisa kita lihat ujungnya adalah O. Sebelum huruf O ini ada huruf L. Nah, L ini adalah huruf konsonan ya, karena huruf konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, O. Nah, berarti apabila kita ingin membuat buffalo ini artinya adalah kerbau, kita ingin membuat kerbau-kerbau, berarti kita membuat dengan kita tambahkan dia IS di belakangnya, yaitu menjadi buffaloes. Kemudian potato. Nah, potato ini artinya kentang. Apabila kita ingin menjadikannya kalimat jamak, berarti kita tinggal menambahkan es di belakangnya menjadi potatoes. Yang kelima, kata benda yang diakhiri dengan huruf FE atau F. Nah, bagaimana kita apabila kita ingin membuat menjadi kalimat jamak atau kata benda jamaknya? Berarti huruf F ini kita ubah menjadi huruf V ya, V. Lalu ditambah dengan S. Contohnya adalah wolf. Wolf ini artinya adalah wolf artinya adalah serigala. Nah, apabila kita ingin membuat serigala-serigala, nah di sini berarti kita ubah dia F di sini menjadi huruf V. Bisa kita lihat di contoh. Wolf artinya adalah serigala. Nah, apabila dia menjadi kalimat jamak atau kata benda jamak menjadi wolves, kita tambahkan, kita ubah F-nya menjadi V, kemudian kita tambah dengan ES, wolf. Contoh kedua adalah wife, istri. Nah, apabila kita ingin membuat istri-istri, contohnya, berarti kalau wife ini artinya adalah istri saja atau satu istri. Berarti apabila kita ingin membuat istri-istri, berarti kita ubah F ini menjadi huruf V dan ditambah dengan S, wives. Terakhir, contohnya life. Nah, life ini apabila kita ingin mengubahnya menjadi kalimat jamak, life ini artinya hidup, maka apabila kita ingin membuat hidup-hidup atau membuat kalimat jamaknya, kita ubah F menjadi V ditambah dengan ES, lives. Aturan yang keenam, kata benda yang diakhiri dengan huruf SH, kemudian CH, kemudian SS, X, dan Z. Nah, bagaimana kita mengubahnya menjadi kalimat kata benda jamak? Caranya adalah langsung ditambah dengan S. Contohnya yang pertama brush. Nah, ini diakhiri dengan huruf S dan H. Berarti kita tinggal menambahkan ES di belakangnya. Dari brush menjadi brushes. Contohnya 2 brushes, 2 sikat. Kemudian bench. Nah, ini akhirnya adalah CH. Berarti kita ubah menjadi kata benda jamak menjadi benches, yang artinya adalah bangku-bangku. Contohnya adalah 3 benches atau 3 bangku. Kemudian class. Nah, di sini class ini berarti ada double S di sini. Berubah menjadi classes. Contohnya 7 classes atau 7 kelas. Kemudian X. Akhiran X, contohnya box, berubah menjadi boxes.
Yang artinya adalah kotak, berarti contohnya kita ingin membuat 2 kotak, berarti 2 boxes. Yang terakhir adalah quiz. Nah, di sini di quiz ini berubah menjadi quizzes. Contohnya adalah some quizzes atau beberapa quiz. Aturan yang ketujuh, kata benda yang berubah apabila menjadi jamak atau plural. Nah, di sini maksudnya adalah apabila tadi aturan penambahannya adalah s dan is atau es. Nah, di sini ada kata benda yang berubah dia struktur katanya kalau dia menjadi kalimat jamak atau lebih dari satu. Contohnya adalah tooth. Nah, di sini tooth ini artinya adalah gigi. Nah, apabila kita ingin mengatakan gigi lebih dari satu, misalnya gigi-gigi. Nah, di sini yang berubah adalah dari tooth menjadi teeth. Dari tooth menjadi teeth, berarti tidak ada penambahan s atau es di belakangnya ya. Namun struktur kalimatnya struktur katanya berubah menjadi teeth. Dari tooth menjadi teeth. Kemudian foot. Nah, di sini foot, kaki. Apabila dia menjadi kalimat jamak, kita tidak menambahkan s atau es, tapi kita ubah dia menjadi feet. Yang terakhir adalah mouse. Mouse ini adalah tikus. Nah, apabila kita ingin mengatakan 2 tikus, tidak bisa kita mengatakan dengan 2 mouse, tapi kita katakan dengan 2 mice. Mice ya, mice. Berubah dia dari mouse menjadi mice. Lihat ada berubah katanya dari mouse, tulisannya M-O-U-S-E berubah menjadi tulisannya adalah M-I-C-E. Yang kedelapan adalah kata benda yang tidak berubah sama sekali. Nah, ini artinya adalah walaupun dia menjadi kata benda jamak atau lebih dari satu, tidak ada yang berubah. Contohnya adalah sheep. Nah, di sini sheep ini domba. Nah, apabila kita ingin mengatakan satu domba, tetap dia menjadi a sheep atau seekor domba. Nah, apabila kita ingin ubah menjadi 2 domba, tidak ada yang berubah. Tetap kita mengatakan dengan 2 sheep. 2 sheep. Berarti tidak ada yang berubah ya. Kemudian kedua adalah deer atau kijang atau kancil. Nah, contohnya adalah kalau seekor kijang berarti kita mengatakan dengan a deer atau one deer ya, 1 kancil. Namun apabila kita ingin mengatakan dia 2 kancil, tetap menjadi 2 deer. 2 deer, tidak ada yang berubah ya. Nah, itu adalah aturan dari penambahan es atau s ataupun bagaimana merubah dari kata benda tunggal menjadi kalimat kata benda menjadi kata benda plural atau jamak. Nah, sekarang kita belajar tentang countable noun atau kata kerja yang dapat dihitung. Nah, apa itu countable noun? Pertama adalah things we can count using numbers atau benda yang bisa kita hitung menggunakan angka. Contohnya misalnya 1, 2, 3. Nah, bisa kita hitung bendanya. Nah, bagaimana singular formnya? Bentuk singularnya itu adalah kita bisa menggunakan a atau n. Sebuah, seekor, apalagi pokoknya itu sebuah, seekor. Nah, itu kita bisa mengatakan dengan a atau n. Nah, apabila dia plural formnya ini bisa kita tanyakan dengan how many, berapa banyak. How many, berapa banyak. Berarti ini menanyakan berapa banyak dia benda tersebut. Contohnya adalah countable noun. Apabila dia singular noun, kita bisa mengatakan dengan one cat atau 1 kucing atau a cat, seekor kucing. Kemudian lagi a girl, seorang perempuan, seorang anak perempuan. A man, seorang anak laki-laki. An apple, sebuah apel. A woman, seorang wanita. Nah, di sini apabila dia berubah menjadi plural noun, kita hanya menambahkan 2 cats, 2 kucing, 3 girls, 3 anak perempuan, 5 apples, 5 apel. Nah, di sini berarti countable noun ini adalah kata benda yang bisa kita hitung, bisa kita mengatakan dengan sebuah, seekor, seorang, dan juga bisa kita nyatakan dengan angka. Contohnya 1, 2, 3, 3 kucing, 3 anak perempuan, 5 apel. Dan kemudian uncountable noun. Nah, kebalikan dari countable noun ini adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Things we can't count using numbers. Benda-benda yang kita tidak bisa hitung menggunakan angka.
Dan bagaimana kita apabila menanyakannya? Kita menggunakan pertanyaannya how much. Walaupun artinya sama-sama berapa banyak, namun penggunaan berbeda. How many itu digunakan untuk menanyakan jumlahnya, bisa kita katakan atau jawab dengan angka, contohnya 1, 2, 3. Namun kalau how much ini tidak bisa kita jawab dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, contohnya apa saja uncountable noun ini? Contohnya adalah dia berbentuk partikel, sugar, salt, sand, coffee, dan lain-lain. Gula, pasir, garam, kopi, teh itu tidak bisa kita hitung dengan angka ya, misalnya 1 gula, tidak bisa seperti itu. Kemudian apalagi liquid atau cairan, contohnya adalah milk, water, juice, dan lain-lain. Tidak bisa kita katakan dengan 1 susu, 1 air, 1 jus, tidak bisa seperti itu. Berarti ini adalah uncountable noun. Kemudian apalagi abstrak. Abstrak ini adalah hal yang tidak berwujud atau tidak nyata. Contohnya adalah love, happiness, knowledge. Cinta, kebahagiaan, pengetahuan, dan lain-lain. Berarti ini tidak bisa kita hitung dengan ukuran angka. Nah, bagaimana kita menyatakan uncountable noun ini? Kita bisa menggunakan a cup of, secangkir apa, misalnya secangkir coffee, berarti dia a cup of coffee. Kemudian apa lagi? A teaspoon of. A teaspoon of ini adalah 1 sendok makan. Contohnya apa ya? Misalnya adalah gula. A teaspoon of sugar, 1 sendok makan gula. Kemudian apalagi contohnya ada a lot of, atau lot of ini artinya adalah banyak. Contohnya adalah a lot of milk misalnya. Berarti kita maunya banyak susunya, a lot of milk. Kemudian a bowl of. Bowl ini adalah semangkok. Contohnya ada a bowl of apa? Misalnya a bowl of sugar, 1 mangkok gula. Kemudian apalagi a liter of, 1 liter of, atau 1 liter dari apa? Biasanya liter ini contohnya misalnya adalah water ya. 1 liter of water, 1 liter air. Atau 1 kilo of. 1 kilo of misalnya beras, 1 kilo of rice gitu. A bottle of, sebotol apa? Misalnya sebotol air, a bottle of water. Nah, kalau di uncountable noun kita bisa menyatakan dengan itu. Namun countable noun kalau countable noun kita bisa menyatakan dengan angka. Namun uncountable noun ini kita hanya bisa menyatakannya dengan secangkir, sendok, semangkok, nah seperti itu. Kemudian juga bisa kita gunakan some, beberapa, ataupun much. Much ini artinya adalah banyak, namun dia untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini juga ada yang namanya quantifier atau yang menunjukkan banyaknya. Contohnya kita bisa menggunakan yang pertama adalah little. Nah, little ini artinya sedikit, namun hanya bisa kita gunakan untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya a little of sugar, sedikit gula. Kemudian kedua adalah few. Few ini artinya juga sedikit, namun kita gunakan untuk countable noun atau untuk kata benda yang bisa dihitung. Contohnya misalnya tadi contohnya adalah anak perempuan, berarti few of girl, atau sedikit anak perempuan. Nah, berarti itu artinya adalah kita bisa menggunakan few untuk kata benda yang bisa dihitung. Kemudian ada a lot of. Nah, a lot of ini bisa kita gunakan untuk countable noun dan uncountable noun. Arti a lot of ini adalah a large number of or amount, atau adalah sesuatu jumlah yang banyak dia. A lot of ini artinya banyak. Kemudian adalah many. Nah, many ini dia digunakan untuk countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Contohnya adalah many books, banyak buku. Nah, many ini artinya adalah very atau numerous atau banyak. Kemudian much. Nah, much ini artinya juga banyak, tapi hanya kita gunakan untuk uncountable noun. Contohnya adalah much sugar atau gula yang banyak. Kemudian any. Nah, any ini artinya adalah tidak atau sedikit atau malah tidak ada. Nah, ini bisa kita gunakan untuk countable dan uncountable noun. Terakhir, lots of artinya sama dengan a lot of. Ini hanyalah kata lain dari a lot of.
kita bisa gunakan seperti lots of sugar atau lots of girl atau banyak anak perempuan atau banyak gula. Nah, bisa kita gunakan untuk countable dan uncountable noun. Yang terakhir adalah some yang artinya beberapa. Ini digunakan untuk jumlah yang kita tidak bisa menakarnya atau tidak jelas berapa ukurannya. Berarti kita bisa menggunakan some. Contohnya adalah kita ingin mengatakan bahwa di sana ada banyak anak perempuan, namun kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita bisa menggunakan some girl atau beberapa anak perempuan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk countable dan uncountable noun. Nah, sampai di sini saya rasa cukup dulu materi tentang noun yang bagian 2 ini. Sekian dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.